Siap dengan firman Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah raya yang pertama. Saya sangat bersuka cita dan oleh karena itu saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sama-sama kita akan baca dan renungkan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Kita akan melihat tentang Allah yang kita sembah, yang senantiasa menyertai kita betapa luar biasanya. Sebab walaupun tidak terlihat, tetapi nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Saya rindu kita akan baca bersama-sama. Baik yang sudah dapat boleh bilang amin. Hitungan mundur 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lemih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari satu ayat ini nanti juga akan melebar ayat yang bagian di atasnya, tapi kita fokus di ayat ini. Di situ kita mendengar atau melihat atau membaca Daud berkata dengan gamblang kepada Goliat orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lemih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dari ayat ini, sebagaimana apa yang Daud sampaikan, saya rindu menyampaikan satu tema bagi saya dan saudara yang sangat menarik tentunya, yang sangat menguatkan kita di saat-saat seperti ini, yang saya beri judul penyertaan Tuhan semesta alam. Sama-sama 3, 2, 1. Penyertaan Tuhan semesta alam. Kita akan melihat nantinya seperti apa yang disebutkan dengan Tuhan semesta alam itu. Apalagi hari-hari ini kita berada dengan situasi global, bahkan juga nasional, bahkan juga di sekitar kita dengan situasi yang tidak menentu. Pandemi itu sudah umum sampai hari ini. Informasi dari media kesehatan bahwa nanti November ini akan ada vaksinnya yang akan dimulai dari tenaga medis karena mereka ada di garda depan. Tetapi angka menunjukkan bahwa keadaan ini sebenarnya tidak semakin membaik. Dan ini merupakan satu permasalahan yang kita hadapi bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan alam. Dan kemarin dari BMKG mengatakan bahwa bulan Oktober ini begitu banyak, terutama daerah-daerah di Indonesia ini dan Sulawesi Tengah termasuk, yang rawan longsor, rawan bencana alam. Dan tentunya ini mengkhawatirkan bagi saya dan saudara ketika kita berada di geografi yang yang tanahnya labil. Bahkan juga bagi kita yang punya mobilitas tinggi. Dan kemudian juga situasi ini diperparah juga dengan situasi politik secara nasional. Nah, kita bisa menonton di televisi gonjang-ganjing dan seterusnya, bahkan sudah mendekati pilkada nanti bulan Desember. Ada banyak hal-hal yang bisa dan dapat pula terjadi. Tetapi saya mengatakan bahwa Tuhan semesta alam menyertai saya dan saudara. Amin. Tuhan yang kita percaya dalam nama Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan oleh karena itu, saya akan menggali bawahi apa yang disebutkan atau apa yang dimaksudkan dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Lord of Hosts. Artinya memang ya sama, Tuhan semesta alam. Tetapi menarik, dalam terjemahan atau dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani perjanjian lama itu dipakai kata YHWH, dibaca Adonai Sebaoth. Adonai Sebaoth artinya Tuhan bala tentara surga. Saya ulang, Adonai Sebaoth artinya Tuhan bala tentara surga. Menarik di sini ada kata Sefa artinya bala tentara. Dengan kata lain bahwa di alam semesta ini ada makhluk-makhluk roh yang melayani Tuhan, yang Tuhan perintahkan juga untuk menyertai saya dan saudara, namanya malaikat. Nah, sehingga yang saya katakan tadi di kitab Samuel yang kita baca di pernyataan Daud dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud berkata bahwa ketika dia berhadapan dengan seorang Goliat yang raksasa yang besar itu, tidak ada kedatangan sedikit pun di hatinya, dan dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan bala tentara surga, yang mengandung pengertian bahwa
bala tentara sorga itu adalah para malaikat yang begitu banyak berlaksa-laksa tidak terhitung jumlahnya, di mana Allah atau Tuhan atau Adonai sebagai panglimanya. Yang ini yang diyakini oleh seorang Daud bahwa ketika dia berhadapan dengan seorang Goliat yang menurut pandangan bagi orang-orang Israel pada waktu itu termasuk Raja Saul tidak bisa dilawan. Tetapi Daud memandang dari perspektif yang lain. Dia tahu bahwa iman percaya kepada Adonai Allah semesta alam itu tidak sia-sia. Sehingga dia berani berkata dengan mata iman, bukan cuma dengan sugesti atau dengan pikiran positif, tapi dengan pernyataan iman, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan bala tentara surga. Dia punya iman bahwa ketika dia akan menghadapi seorang Goliat, tentunya Tuhan akan menunggu malaikat-malaikatnya, bala tentara surga menyertai dia, walaupun dia tidak melihat secara fisik. Dan ini harus kita yakini, imani bahwa Alkitab Perjanjian Baru pun di Ibrani mengatakan bahwa malaikat itu roh-roh yang melayani, diutus oleh Tuhan untuk menjaga, melayani saya dan saudara. Bahkan di Alkitab Matius saya lupa ayat keberapa dikatakan bahwa ada malaikat bagi anak-anak yang senantiasa memandang wajah Bapa. Dan ini satu hal yang seharusnya menjadi pegangan bagi kita betapa luar biasanya Allah kita. Dan kalau kita lihat secara spesifik lagi di kitab Mazmur ini, kitab 1 Samuel atau kitab Samuel ini terutama muncul istilah Allah semesta alam atau Adonai Sebaot. Itu baru mulai dari kitab 1 Samuel. Kalau kita membaca di 1 Samuel pasal yang pertama, coba mundur ke belakang 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1. Ya, ayat 1 pasal Samuel pertama ya. Kemudian ayat yang kedua naik ke atas. Ketiga lagi ya. Nah di sini maksudnya Elkana itu ayahnya Samuel. Orang itu datang dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada apa? Tuhan semesta alam di Silo. Elkana pergi mempersembahkan korban persembahan kepada Allah semesta alam. Di situ berkata Adonai Sebaot, Tuhan bala tentara surga. Ini sangat menarik. Karena kalau kita bandingkan lagi di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 di bawahnya 10 dan 11, situ ada dua Hana. Hana ini mandul, tidak punya anak. Dia berdoa untuk punya anak. Dan di sini perhatikan di ayat yang ke-10, 1 Samuel 1 ayat yang ke-10 di bawahnya. Ya tolong 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati perih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseru-seru. Perhatikan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ya di bawahnya. Kemudian bernasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Dia berdoa, Tuhan semesta alam. Hana berdoa, Hana ini ibunya Samuel yang mandul tidak punya anak, tetapi dia berdoa dan dia bernasar, dia katakan, Tuhan bala tentara surga, Adonai Sebaot. Menarik Bapak Saudara. Tadi saya katakan bahwa di ayat yang ketiga, Elkana mempersembahkan korban persembahan kepada Allah semesta alam, Yahweh Sebaot atau Adonai Sebaot. Penulis kitab Samuel itu semua sendiri, dia memperkenalkan di awal tentang Adonai Sebaot, Allah semesta alam tadi. Kenapa? Karena di sini yang kita lihat di ayat yang kita baca tadi di pasal yang ke-17 ayat yang ke-45, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Adonai Sebaot, Tuhan bala tentara surga. Betapa ini satu ekspresi iman yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, sebab di sini ada hal yang istimewa. Samuel sementara menjelaskan atau memperlihatkan atau memperkenalkan sosok Allah yang luar biasa. Karena dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak istilah-istilah yang menggambarkan tentang Allah itu. Misalnya apa? Yahweh Jireh, Allah menyediakan, ya Adonai Jireh. Yahweh Shalom, Tuhanlah keselamatanku, macam-macam. Dan di sini dikatakan Yahweh atau Adonai Sebaot, artinya Tuhan bala tentara surga. Samuel memperkenalkan siapa Allah yang mereka sembah. Dan dengan sangat luar biasa ketika Daud berhadapan dengan Goliat,
dia memperkenalkan hal ini lagi. Dia menyatakan hal ini lagi tentang Adonai Sebaot Allah, bala tentara surga. Dengan kata lain bahwa ketika nanti dia berhadapan dengan Goliat, tentunya dia percaya bahwa Allah semesta alam menjadi panglima, dan dia pasti mengutus para malaikat-malaikatnya, bala tentara surga, Sephirah, untuk menyertai dan menjaga Daud. Ini satu kenyataan atau fakta yang luar biasa yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini, ketika tadi saya berkata penyertaan Tuhan semesta alam itu seperti apa dan bagaimana. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan hal ini. Kembali saya menekankan di ayat 45b tadi, dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Poin yang pertama, penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Dengar baik. Yang pertama, mengutus para malaikatnya untuk menyertai orang percaya. Sama-sama dengan saya, 321. Mengutus para malaikatnya untuk menyertai orang-orang percaya. Pastikan saya dan saudara adalah orang-orang percaya. Amin. Ketika saya dan saudara adalah orang-orang percaya, maka Tuhan mengutus para malaikatnya, yaitu makhluk-makhluk roh, untuk menyertai saya dan saudara. Dan ini satu kenyataan fakta yang sangat luar biasa yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud atau Samuel menulis tentang Allah semesta alam atau bala tentara surga, ini merupakan istilah militer. Ini merupakan istilah peperangan tentunya. Dan memang Daud pada waktu itu ada di dalam peperangan. Tetapi dalam kehidupan pengenalan kita akan Tuhan dan cara kerja malaikat, seringkali kita memahami bahwa malaikat itu hanya pesuruh. Artinya dia hanya melayani kita kalau diperintah oleh Tuhan. Memang kita berdoa jangan kepada malaikat. Malaikat tolong jaga tenda, jangan. Malaikat akan bekerja. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu dia punya sistem pemerintahan yang terstruktur. Jadi malaikat itu yang akan disuruh ketika tolong jaga, dia akan menyertai kita. Ada yang akan dia suruh. Malaikat itu memang tidak kelihatan. Dan ini saya memperkenalkan kepada kita supaya kita lebih paham lagi bahwa Tuhan itu bukan seperti ya misalnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sendiri datang, bisa karena Roh Kudus yang Tuhan putus. Tetapi dalam sistem pemerintahan Allah di alam semesta ini, Tuhan punya banyak pembantu yang namanya malaikat. Malaikat itu kan utusan. Jadi ketika diutus malaikat, dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dengan baik bahwa malaikat itu bukan hanya pesuruh yang pasif. Mereka juga aktif yang seringkali ya dalam istilah manusia yang turut dalam mengambil keputusan ilahi yang akan Tuhan sampaikan. Artinya bahwa Tuhan itu juga ketika malaikat diciptakan untuk menjadi pembantunya atau utusannya dalam sidang ilahi, itu pendapat mereka didengarkan juga. Artinya bahwa malaikat itu makhluk yang cerdas, makhluk yang lebih dari jauh daripada manusia, yang juga dia punya pengetahuan, tentunya tidak sama dengan Tuhan, tetapi lebih daripada manusia. Dan dalam hal kehidupan manusia setiap saat, mereka juga bisa memberikan masukan kepada Tuhan tentang seperti apa keputusan yang diambil. Nah, ini mungkin kita baru pertama dengar, tapi saya akan tunjukkan ayatnya. Ya, ini hal yang sangat kita harus pahami bahwa malaikat itu makhluk yang diciptakan Tuhan. Memang untuk melayani saya dan saudara, tapi mereka makhluk yang cerdas. Dan juga di dalam sidang ilahi yang namanya divine council, yaitu mereka juga dipertimbangkan pendapat mereka. Jadi jangan anggap remeh malaikat ini. Nah, sini saya akan tunjukkan ayat kita belajar. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Ini kalau kita bisa memahami, nanti di rumah kita bisa baca lengkap. Ini berbicara tentang Ahab memerangi Ramon Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Ya, dalam kitab ini diceritakan tentang Raja Ahab. Saya intro dulu ya. Raja Ahab ini raja yang sangat kejam, tidak takut Tuhan. Ingat ketika dengan Nabi Elia,
kan ada berapa hampir 150 Nabi Baal yang dibunuh oleh Elia di Gunung Karmel karena menunjukkan tentang iman Elia. Tuhan masih menyertai Elia. Dan Ahab punya istri namanya siapa? Isabel, yang sangat kejam, orang kafir. Dan Ahab ini tidak takut akan Tuhan. Dan di sini kita akan melihat bagaimana akhir hidup seorang Ahab. Nah, kita sampai kaitkan dengan sidang malaikat, sidang ilahi tadi, ayat 19. Kata Mika ini Nabi, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku melihat Tuhan, nah ini penglihatannya Mika sebagai Nabi. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di tahtanya, dan perhatikan segenap tentara sorga itu Sefa yang tadi saya katakan, segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nah ini penglihatannya, ada visi yang diperlihatkan oleh Nabi Mika. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramut Gilead? Karena perhatikan, kalau kita membaca sebelumnya, ada seorang namanya Nabot. Dia punya kebun anggur. Kemudian di sebelah kiri dia suka ambil ke kebun anggur. Karena Ahab pusing, Ahab ingin mengambil itu tapi tidak bisa. Bisa bilang, oh kan, sebagai cara saja, masa tidak bisa mengambil itu? Beli, tapi Nabot tidak mau. Singkat cerita, dia dibuat saksi palsu untuk menghukum Nabot. Kemudian Nabot disidang, dianggap bersalah, hanya dia dirajam dengan batu sampai mati. Bisa diambil kebunnya. Budel oleh orang tuanya. Tuhan marah. Dibilang kepada Ahab, engkau akan mati juga dengan cara yang sama. Ya, anjing-anjing akan menjilat darahmu. Nah ini nubuat tentang kematian Ahab. Dan perhatikan di sini, sidang ilahi. Dan firman Tuhan berfirman, siapakah yang akan membunuh Ahab untuk maju berperang supaya tewas di Ramut Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begini. Ini malaikat, bukan manusia. Ini cuma pakai bahasa manusia. Seorang itu malaikat. Kemudian tampillah suatu roh. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepada malaikat, dengan apa? Jawabnya, ada malaikat itu, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Artinya begini, janganlah kenapa Tuhan taruh roh dusta. Tuhan ini dengan kemahakuasaannya dia memakai malaikat tadi yang bilang akan menjadi roh dusta. Artinya dia akan membuat satu siasat supaya bagaimana Ahab dia mau keluar berperang karena dia takut, dia sudah pernah diancam dengan membuat bahwa dia akan mati dengan cara yang sama seperti Nabot tadi. Akhirnya dia keluar berperang, tidak dijelaskan, tetapi Ahab dia menyamar. Dia katakan kepada Yosafat, itu raja dari Israel, kan dia Yehuda kan, aku akan turun berperang tapi pakai menyamar, bukan pakai pakaian kerajaan. Nah itu kalau dibaca seterusnya. Akhirnya dia turun berperang. Ketika Raja Aram melihat, oh sana Ahab, bukan, saya bukan Raja Israel, ya, kata yang si Yosafat tadi. Apa yang terjadi ketika dia turun dengan pakaian seperti biasa, tidak dikenal, prajurit dari lawan, dari tentara Aram atau dari panglima Raja Aram atau dari prajurit Aram itu sembarang melepaskan panah. Ketika dia sembarang melepaskan panah, itu tertuju kepada Ahab yang menyamar jadi prajurit biasa. Pas-pas di antara baju sirah itu baju besi dilapis, ada seperti antara celah itu masuk mengenai Raja Ahab. Dan kalau kita membaca seterusnya, Raja Ahab mati dan darah yang dijilat berangin. Itu bisa diingatkan seterusnya. Di sini memperlihatkan kita bahwa Tuhan menyuruh malaikat berinisiatif ketika berhadapan dengan Tuhan untuk memakai caranya bagaimana untuk menghukum sesuai dengan nubuat dari nabi yang sebelumnya untuk kematian Raja Ahab. Artinya bahwa kejahatannya itu dia akan tuai. Di sini juga kita belajar bahwa di dalam kita melakukan segala sesuatu yang namanya kejahatan dan kita menjadi umpan iblis, kita sendiri yang jauh dari pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau kita dalam pemeliharaan terang kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga dapat menyuruh malaikat untuk menjaga saya dan saudara. Yang sudah katakan amin. Dan ini satu hal yang harusnya kita pahami dengan sangat
pemikiran sebagai anak Tuhan yang diterangi dengan Roh Kudus tentunya, bahwa Tuhan punya banyak macam cara. Bahkan dengan makhluk roh, dengan malaikatnya, dapat dia utus untuk menyertai orang percaya. Bahkan juga kalau misalnya orang keluar dari kebenaran, dia bisa juga melalui malaikat juga. Kan iblis itu kan malaikat yang jahat untuk membawa kita kepada kebinasaan atau hal-hal yang buruk. Nah, ini harus kita pahami. Dan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Daud. Daud dipimpin oleh Tuhan, ya, karena kenapa? Tuhan mengasihi Daud dan dia kan orang yang taat, dan lewat para malaikatnya juga menyertai Daud. Dan kalau kita lihat di dalam peperangan ketika Daud melawan Goliat, itu ada berapa batu yang diambil di dasar sungai. Itu kurang lebih ada 5 batu. Dia jago main katabel. Artinya Daud itu dia punya persiapan. Dia tahu batu kalau satu meleset, satu lagi dia pakai. Tetapi dengan iman percaya dia katakan, aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan, bala tentara surga. Ketika dia hantam, dia tarik katabel, dia arahkan kepada Goliat yang datang untuk menyerang dia. Luar biasa bahwa batu itu terkirim atau terlontar pas-pas itu kan dia pakai ketopong. Itu pas-pas di jidat tempat yang kosong, yang lain tertutup. Bagaimana bisa terjadi hal itu? Ada penafsir Alkitab yang bilang bahwa ketika Daud melepaskan batu dari ali-alinya, itu bala tentara surga. Malaikat membantu untuk mengarahkan tepat, ya, di dahinya. Betapa luar biasa. Dan ini terjadi bukan hanya karena malaikat menyertai dia saja tanpa peran Daud. Daud ini orang yang terlatih. Dia orang yang jago memainkan alih-alih sampai 7-5. Artinya kalau gagal satu ada yang satu. Tetapi di sisi lain dalam skill keterampilan yang dimiliki, Tuhan juga ada di sana menyertai Daud lewat malaikat tadi, malaikat surga yang mengarahkan batu itu tepat di jidatnya Goliat. Dan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa bahwa ternyata dalam keterampilan setiap orang percaya, ya, di situ juga ada penyertaan Tuhan bisa lewat para malaikatnya. Dan ini harus kita pahami. Coba kita membaca di Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kenapa Daud mendapat pimpinan Tuhan? Sebab dia orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, di Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan begini, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud orang yang dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang apa? Salomku, keselamatanku. Nah, ini sangat ekspresi Daud yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia punya satu relationship dengan Tuhan, sehingga ketika dia mempunyai sesuatu permasalahan yang dihadapi, dengan skill, keterampilan yang dimiliki, Tuhan menyertai dia. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita gumuli hari-hari ini untuk memenuhi kebutuhan kita, kita berperan dengan pergumulan yang kita hadapi, entah pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, bahkan apapun juga. Di samping peran kita, Tuhan juga berperan di sana. Di samping peran Tuhan juga ada peran kita di sana. Artinya kita bersinergi. Bagaimana seorang Daud dia bisa berhasil melawan Goliat? Karena dia punya skill. Coba dia tidak jago main-main alih-alih, dan mungkin. Karena kalau dia ada sebelumnya kan dia bilang sama Raja Saul, dikatakan begini, bagaimana tentang keterampilannya? Daud bilang begini, dia juga 34. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersurat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, ini luar biasa. Artinya Daud dia seorang penggembala. Di dalam mengembalakan domba dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Jangan anggap remeh memuji Tuhan itu, ya. Karena dikatakan Tuhan bersemayam dalam puji-pujian umatnya.
Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan ada bertata di pujian penyembahan kita. Demikian juga Daud. Sehingga dia punya satu relationship intimacy dengan Tuhan, dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, di sanalah Tuhan menyertai dia. Dan ini harus menjadi pengalaman kita bahwa dalam kehidupan kita, ya, kita juga harus berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan pada konteks yang tadi, Daud dia punya skill, dia punya keterampilan bagaimana untuk bisa menjaga kondom dan bermain alih-alih. Dan saya mau katakan, dalam kehidupan kita, ketika kita dalam pergumulan, apa yang menjadi persoalan saya dan saudara? Tentunya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang poinnya bahwa Tuhan juga menggunakan sarana yang kita miliki, yaitu keterampilan untuk menolong saya dan saudara. Kalau katakanlah Bapak Ibu seorang katakanlah petani, dalam skill keterampilan untuk mengelola tanah, sawah dan seterusnya pertanian kita, di situ Tuhan juga bisa mengirim malaikatnya untuk melindungi menjaga kita dalam pekerjaan kita. Amin. Saya banyak mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ketika ada di hutan sana, ada pohon yang tumbang atau sementara sensor kayu tidak kena. Itu kenapa? Karena ada pimpinan Tuhan. Ketika berjalan tersandung mungkin jatuh, ya tetap dia ada pemeliharaan Tuhan di sana dan tidak kena kayu di sana. Macam-macam itu kita bisa alami sendiri. Saya juga banyak kali mengalami. Mungkin ketika naik motor, ya kita sudah hati-hati, kemudian ditabrak, ya tapi ada terhindar. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang diutus. Ya nggak usah ditanya kalau orang celaka bagaimana, itu lain cerita. Ya, bukan berarti juga dia bukan dalam lindungan Tuhan. Itu memang ada misteri ilahi yang seringkali kita tidak tahu. Tetapi poin saya bahwa di dalam segala apa yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan kita, ketika kita punya keterampilan, di sana juga Tuhan menyertai kita dengan penyertaannya lewat malaikat. Dan ini harus kita pahami dengan benar bahwa skill itu penting, keterampilan itu penting bagi saya dan saudara untuk sarana di mana Tuhan menyertai kita. Karena kalau keterampilan ditambah dengan urapan itu betapa luar biasa. Apapun profesi kita, entah kita sebagai bisnismen, pedagang, pegawai, bahkan apapun juga di dalam segala keterampilan yang kita miliki kemudian kita kembangkan, maka di sana juga Tuhan menyuruh malaikat untuk menyertai saya dan saudara. Bahkan juga dalam perlindungan dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, mungkin naik motor, naik mobil, bawa kendaraan, Tuhan juga menyuruh malaikat untuk menjaga saya dan saudara. Oleh karena itu kemanapun kita pergi, libatkan Tuhan, berdoa. Saya kemana-mana tidak berani kalau tidak berdoa. Kenapa? Karena hidup ini misteri bagi saya dan saudara. Kalau kita serahkan seluruh totalitas kepada Tuhan, Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk menjaga saya dan saudara. Amin. Ada begitu banyak kesaksian yang saya dengarkan berkaitan dengan perlindungan malaikat kepada orang-orang percaya. Ada memang kesaksian yang supranatural, ya artinya yang tidak bisa dinalar oleh otak kita. Ada seperti natural, artinya ketika kita sampai di suatu tempat, kemudian kita selamat, itu bukan terjadi hanya biasa. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita dalam malaikat. Dan ini sesuatu yang nyata. Ya kalau kita dengar cerita Elisa, ketika dia akan orang-orang tentara Aram akan datang, dia berdoa, kemudian Gehazi itu ketakutan. Ketika Gehazi ketakutan, Nabi Elisa berdoa supaya terbuka matanya. Dia lihat bahwa di sekitar tempatnya banyak tentara saudara. Dan di dalam kehidupan kita, mungkin kita ada sendirian, orang-orang tua barangkali, atau mungkin di kebun, atau di mana. Kita berdoa minta penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh malaikat itu menjaga saya dan saudara. Amin. Tuhan menjaga kita. Oleh karena itu pun ketika kita berdoa di malam hari, minta Tuhan untuk memelihara kita, utus malaikatnya yang akan menjaga saya dan saudara. Dimanapun kita berada, kita akan bisa merasakan bagaimana cara Tuhan menyertai kita. Dan malaikat itu memang bisa muncul secara visual, nyata, mungkin lewat orang yang tidak kita kenal, tapi juga bisa secara makhluk yang tidak kita lihat. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan dapat memutus para malaikatnya untuk menyertai saya dan saudara. Amin. Dimanapun kita pergi, berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia memakai satu hierarki sistem pemerintahan. Dia memberdayakan para malaikat-malaikatnya untuk menjaga saya dan saudara. Nah ini poin yang pertama. Poin yang kedua, penyertaan Tuhan semesta alam. Yang kedua, mari kita membuka kembali di 1 Samuel pasal yang ke-17 tadi, ayat yang ke-26. Di situ saya baca, lalu berkatalah Daud kepada
yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada tentara Allah yang hidup. Garis bawahi kata di situ orang Filistin yang tak bersunat. Nah, itu diulangi lagi di ayat yang ke-36 tadi yang sudah kita baca. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Perhatikan, Daud memakai satu statement orang yang tidak bersunat. Nah, kalau ingat pengajaran saya beberapa waktu yang lalu, bahwa orang yang tidak bersunat menurut istilah atau pemahaman orang zaman itu artinya orang yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita mundur kepada Abraham, ya, coba Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Kejadian 17 ayat yang ke-11 supaya kita flashback sebentar. Ya, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kan dulu pengasal bilang bahwa untuk orang di Timur Tengah, kalau Tuhan mengadakan perjanjian darah namanya itu, tangan itu dibuat berdarah, ya, supaya saling menghisap darah baru berjanji. Itu ikatannya sampai 7 turunan, tidak gampang itu dirubah. Dan Tuhan memakai budaya itu untuk memperkenalkan dia berjanji, dan perjanjiannya itu tidak bisa batal terus. Memakai perjanjian darah. Nah, tetapi dalam perjanjian darah itu Tuhan memakai satu hal supaya diingat oleh seluruh keturunan orang Israel lewat tanda sunat kepada anak laki-laki. Kenapa tanda sunat itu lewat alat kelamin laki-laki? Karena itu yang akan menurunkan keturunan-keturunan, berregenerasi. Nah, dibagai tanda perjanjian di situ supaya kenapa? Mereka mengingat bahwa Tuhan melakukan perjanjian. Kan kata perjanjian kata berik, artinya memotong menjadi 2, perjanjian darah. Dan itu bagi mereka itu sangat sakral, tidak bisa dirubah-rubah. Dan itu merupakan tanda perjanjian. Dan bagi Daud, dia tahu bahwa ada tanda sunat, tanda perjanjian bagi dirinya, bahwa kan pernah saya bilang itu tanda perjanjian, musuhmu menjadi musuh saya, lawan menjadi lawan saya. Berarti Daud tahu bahwa lawan dia itu Goliat atau lawan Daud Goliat itu akan menjadi lawan daripada Tuhan. Berarti Tuhan menyertai seorang Daud. Dan kemudian Daud bilang bahwa siapakah orang tidak bersunat itu? Artinya Goliat, orang kafir, tidak mengenal Allah, dia tidak punya tanda perjanjian. Berarti mereka bukan umat pilihan dan mereka tidak dapat menang melawan orang yang mempunyai tanda perjanjian. Karena orang yang memiliki tanda perjanjian dilindungi oleh Tuhan. Pertanyaan saya, loh itu orang percaya bagaimana? Kan tidak ada keharusan untuk disunat. Dan sekarang memang itu untuk kesehatan. Tetapi dengar baik bahwa untuk perjanjian baru, tanda sunat itu bukan berbicara sunat secara jasmania, tapi berbicara tentang sunat hati. Nah, dan oleh karena itu di poin yang kedua berbicara penyertaan Tuhan Allah semesta alam itu artinya tanda perjanjian, tanda penyertaan Tuhan itulah sunat. Nah, kita akan membaca Roma 2 ayat 9. Coba dibuka. Roma 2 ayat 9. Tanda penyertaan Tuhan, ya, tanda sunat untuk perjanjian baru itu apa? Roma 2 ayat 9. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah apa? Sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari siapa? Dari Tuhan. Berarti bahwa sunat perjanjian baru dan bagi orang percaya bukan lagi yang sifatnya jasmani tadi. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan tanda perjanjian itu melalui tanda sunat bagi orang Yahudi, tapi bagi orang percaya adalah sunat hati. Nah, nanti kita akan melihat ayat selanjutnya bahwa sunat hati itu tanda perjanjian Tuhan dengan orang perjanjian baru melalui baptisan. Oleh karena itu kita setiap orang percaya itu harus dibaptis. Ya, ini yang sangat penting. Dan saya percaya kita semua sudah dibaptis kalau belum menghubungi saya. Karena itu merupakan tanda kepemilikan, tanda perjanjian antara Tuhan dengan kita sebagai orang percaya. Betapa luar biasa hal ini sehingga sunat hati itu kita harus miliki, yaitu hati nurani yang sudah dibaharui. Ya, walaupun kita sudah dibaptis juga, tetapi kalau hati nurani kita tidak dibaharui dan kesari, itu juga tidak benar. Ya, maka sebagai hamba Tuhan saya perlu menyampaikan supaya kita mendandani manusia batinia kita dari hari ke hari.
Kalau kita pun sudah dibaptis, tetapi kita tidak mendanani manusia rohani kita, percuma. Karena berbicara manusia rohani itu mulai dari pikiran kita. Ya, Efesus 4 ayat 8 coba dibuka sebagai ayat yang terakhir. Efesus 4 ayat 8. Efesus, bukan ini ayat ini. Atau Filipi 4 ayat 8. Salah tulisan. Filipi 4. Filipi 4. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Artinya bahwa orang yang sudah disunat hatinya, dia akan mempunyai pikiran seperti ada 8, ya, pikiran-pikiran yang positif. Karena dari pikiran itu akan masuk kepada nurani kita. Kalau pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang seperti ini, maka hati nurani kita juga akan kotor. Sebab hati nurani menerima sesuatu yang dilaporkan dari pikiran. Jadi kalau yang dipikirkan ada kedelapan hal ini, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sangat penting. Dan oleh karena itu saya harus menekankan kembali, kita harus mendadani manusia batinia kita mulai dengan pikiran-pikiran seperti ini. Jangan ada pikiran yang tidak benar, jangan ada pikiran yang tidak suci, jangan ada pikiran yang tidak mulia, jangan ada pikiran yang tidak memikirkan suatu hal yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, ketika kita berpikir hal ini, maka manusia batinnya kita akan diisi hal yang luar biasa. Sehingga penyertaan Tuhan tadi dari Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera itu akan ada. Tidak mungkin hati yang menyimpan sakit hati akan ada damai sejahtera, tidak mungkin. Tidak mungkin hati yang menyimpan kepahitan akan muncul damai sejahtera, tidak mungkin. Tidak mungkin hati yang tidak bisa mengampuni orang akan memunculkan damai sejahtera, tidak mungkin. Kenapa? Karena hal itu akan dilaporkan kepada manusia batinia, dan manusia batinia akan bereaksi, maka pikiran kita akan terkungkung dengan hal-hal yang negatif. Nah, sehingga Paulus mengingatkan bahwa 8 vitamin rohani ini harus kita pegang dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sehingga kita akan merasakan tanda penyertaan Tuhan di sana. Nah, inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa dalam kehidupan kita Tuhan menyertai kita, tentunya dengan bala tentara surga yang tidak kelihatan itu makhluk roh. Dan yang kedua, melalui tanda perjanjian. Pastikan diri saya dan saudara punya tanda perjanjian dari Tuhan, sehingga kita akan menjalani hidup ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya.